البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di akhir-akhir muka surat yang ke-11 dari faidah-faidah yang didatangkan oleh Fadilatul Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala terkait dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Waqal, Allah Ta'ala juga menyebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi syariatnya. Amr boleh jadi ini adalah mufrad dari apa? Awamir, yaitu perintah, atau mufrad dari umur, urusan, maksudnya adalah syariatnya. Kembali kemana? Boleh jadi kembali ke dhamir yang terdekat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kembali kepada pengutusnya, yaitu Allah Ta'ala. Ang tusibahum fitnah, yaitu boleh jadi mereka akan tertimpa suatu fitnah. Fitnah di sini adalah az-zaigh wal kufur, yaitu penyimpangan, pemesongan, atau kekufuran, dan yang seperti itu. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Tayyib, alladzina ini sebagai fa'il dari falyahdhar, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi itu merasa takut kepada apa? An dengan fi'il mudhari' yang setelahnya fi ta'wilil masdar fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih, yaitu isobatahum fitnah. Boleh jadi mereka akan tertimpa fitnah, jiwanya itu memesong dari jalan yang lurus, atau tertimpa kekufuran. Au yusibahum adzabun alim, ini wawunya au di sini harfu atof, yang setelahnya berarti apa? Fi mahalli nasbin juga sebagai ma'tuf kepada maf'ul bih. Au isobatahum adzabun alim, mereka tertimpa siksaan yang pedih. Adzabun ini nakirah, dibuat pola nakirah adalah lita'zim wa tafkhim, yaitu siksaannya itu besar, bukan hanya siksa kecil-kecilan, tapi siksaan yang besar. Apabila Fir'aun yang durhaka kepada Nabi Musa saja mendapatkan siksaan yang tebal, yang besar, apalagi tatkala yang didurhakai adalah Nabi yang terbaik, penghulu para rasul, tentunya siksaannya lebih menakutkan lagi. Baik, ini peringatan bagi orang-orang yang tidak mau menaati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alim wazan fa'il bimakna muf'il, yaitu apa? Mu'lim, siksaan yang menyakitkan. Baik, maka kalau sudah seperti ini tidak ada gunanya lagi ilmu kebal, tak ada itu. Semuanya akan kesakitan tatkala kemurkaan Allah sudah datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Irbad bin Sariyah, salah satu dari ashabus suffah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya fa dengan inna dalam usul fikih ini adalah lit ta'lil. Kenapa diperintahkan untuk mendengar dan taat? Karena orang yang hidup dari kalian sepeninggalku fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Berarti apa? Sekarang kunci perselisihannya, kunci untuk selamat dan keluar dari perselisihan, bukan tetap degil di atas kebatilan, di atas kekeliruan setelah tegak hujjah, bukan pula untuk mengekor kepada tokoh tertentu, tetapi kembalikan kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Kunci kebenaran ada di situ. Fa'alaikum bisunnati, maka kalian wajib. Alaikum ini boleh jadi adalah isim fi'il amr,
Atau boleh jadi takdirnya adalah yajibu alaikum bisunnati. Kalian wajib berpegang dengan sunnahku. Baknya di sini adalah lil ilsaq. Sebagai apa? Sebagai taukid. Asalnya kan yajibu alaikum sunnati. Kemudian kenapa dimunculkan bak sementara sebenarnya tanpa bak pun sudah cukup untuk menjadi fa'il bagi yajibu. Ini pembahasan balaghah. Baknya didatangkan untuk penguat. Benar-benar kewajiban kalian bukan yang lain, tapi apa? Berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, yaitu seluruh jalan beragama Nabi Muhammad SAW, berupa ucapan-ucapan beliau, juga perbuatan beliau, demikian pula persetujuan dari beliau, sekaligus juga cita-cita, keinginan beliau, dan juga ausaf, sifat-sifat beliau. Ini semua bagian dari sunnah Nabi SAW. Dan juga dijelaskan oleh Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab usul fikih beliau, juga Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan sejumlah para usuliyun yang lain. Sunnah ini terbagi dua, yaitu apa? Sunnah ijadiyah dan sunnah tarkiyah, yang sifatnya mewujudkan sesuatu. Kalau Nabi melakukan sesuatu, kita ikuti. Demikian pula apabila Nabi sengaja meninggalkan sesuatu, maka kita juga wajib meninggalkan perkara tadi. Kalau ada qarinah, ada faktor penunjuk bahwasanya Nabi memang sengaja meninggalkan itu karena ada apa? Zahirnya ada madharat di situ. Faktor penuntut ada, tapi Nabi sengaja meninggalkannya. Berarti memang kita diperintahkan untuk juga meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu wajib kita tinggalkan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi wajib kita lakukan. Ini hukum asal ya, bukan berarti semua perbuatan Nabi hukumnya wajib, bukan. Tetapi apa yang Nabi datangkan pada kita wajib mengikutinya. Nanti diperinci, yang wajib ya memang wajib, yang mustahab ya mustahab. Tapi yang sengaja Nabi tinggalkan berarti apa? Wajib untuk kita hindari agar selamat dari bahaya perkara tersebut. Baik. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan kalian bukan hanya ikut sunnahku, tapi apa? Sunnah para sahabat. Karena para sahabat itulah yang menjelaskan dan mempraktekkan serta memperinci cara melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa yang disebutkan di sini adalah al-khulafa? Karena apa? Mereka sebagai pemimpinnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul fi Masailil Usul. Jadi bukan hanya ikut 4 khalifah, tapi keumuman para sahabat. Hanya saja 4 khalifah ini disebut karena mereka sebagai pemimpinnya. Baik, sebagaimana apa? Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Bukan berarti yang disuruh bertakwa hanya nabi, tapi kita semua. Tapi kenapa nabi yang disebut? Karena beliau sebagai pemimpin umat. Baik, perintah untuk nabi juga berlaku untuk umat ini. Berarti kalau kita diperintahkan ikut para khulafa yang 4, khulafaur rasyidun, hakikatnya secara umum kita juga diperintahkan ikut kepada semua sahabat. Baik. Kenapa? Kita lanjutkan lebih dahulu. Kenapa para khalifah yang 4 itu kita diperintahkan untuk mengikuti mereka? Karena sifatnya adalah al-mahdiyyin, yaitu yang mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Thariqul Hijratain, berarti mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Mereka memiliki ilmu. Ar-rasyidin, yaitu yang lurus. Maksudnya adalah mereka memiliki amal soleh. Jadi para khulafaur rasyidun mereka layak diikuti, layak diteladani, layak dicontoh karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan, antara teori dan praktiknya. Jangan seperti sebagian khatib di Yaman, kata Syekh Yahya, dan di seluruh dunia tentunya, mengatakan, wahai umat manusia, kalian wajib bersedekah. Tatkala pulang dia lihat
kenapa barang kita berkurang? Anaknya mengatakan tadi ayah suruh sedekah, saya sedekah. Maka ayahnya bilang itu untuk orang-orang, kita tak ya. Nah, bukan begitu. Tentunya yang namanya khotib, yang berkhotbah, yang juru ceramah, itu juga wajib melaksanakan apa yang dia ucapkan, yaitu memberikan contoh yang baik. Orang lain disuruh jujur, maka tentunya apa? Dia juga memberikan contoh sebagai orang yang jujur. Orang lain dilarang korupsi, dia juga memberikan contoh untuk jangan korupsi juga, dan seterusnya. Inilah orang yang layak diteladani, menggabungkan antara ilmu dan amalan. Dan tentunya bukan hanya khalifah yang 4 yang memiliki sifat seperti ini, karena semua sahabat Allah Ta'ala telah mengatakan ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang lurus terbimbing. Jadi semua sahabat pun seperti itu. Makanya yang namanya fuqaha dari kalangan sahabat bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, ada juga misalkan Abu Musa al-Asy'ari, demikian pula ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada juga Ibnu Umar, ada Abu Hurairah, ada juga Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Masih ada juga para ummahatul mukminin, Aisyah dan lain-lain. Mereka para fuqaha. Jadi yang diteladani bukan hanya khalifah yang 4, tapi keumuman para sahabat. Baik. Tamassaku biha, ini didatangkan dengan pola taukid. Taukid apa itu? Al-ijab. Karena apa? Hadis tadi sudah menunjukkan kewajiban. Kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Ternyata Nabi berkuat lagi. Tamassaku biha, peganglah dia dengan kuat. Bukan sekedar imsiku, tapi tamassaku, wazan tafa'al. Ini adalah lil mubalaghah. Benar-benar kalian pegang dengan kuat sunnah tadi. Sunnah yang mana? Sunnah Nabi dan para sahabat. Bagaimana apabila terjadi perselisihan? Tentunya apa? Kalau ijtihad salah satu sahabat ini tidak mengikuti ajaran Nabi, tentunya yang terpandang adalah ajaran Nabi. Karena terkadang individu sahabat itu keliru, ini wajar. Maka lihat bagaimana pendapat sahabat yang lain. Lihat apakah ini menyelisih dalil atau sesuai dengan dalil. Tapi secara umum yang namanya sunnah sahabat itu mengikuti sunnahnya Nabi. Makanya Allah tidak mengatakan bihima, Nabi tidak mengatakan bihima, bukan tamassaku bihima, kedua sunnah tadi, namun dijadikan satu, biha. Karena memang yang menjadi intinya adalah sunnah Nabi. Sunnah sahabat itu sebagai penjelas. Baik. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ini taukid yang berikutnya. Sudahlah tadi disuruh memegang dengan erat, masih diperkuat dengan apa? Gigitlah dia. Dengan apa? Gigi geraham, bukan gigi depan, bukan gigi samping, tapi gigi yang paling kuat, gigi geraham. Menunjukkan dalam perselisihan seberat apapun jangan tinggalkan sunnah tadi. Jangan ikuti pendapat-pendapat para tokoh, tetapi kembalikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para sahabat. Toyib. Ini mimbabi at-tahliyah, menghiasi diri dengan sunnah. Atau dalam istilah lain apa? At-tarbiyah, pendidikan diri dengan sunnah. Setelah itu sebaliknya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum, ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih yang muqaddam. Ini adalah dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri, terpisah dari apa? Amilnya. Takdirnya apa? Jannibu anfusakum. Kalau kufiyun iyyakum langsung sebagai dhamir. Tetapi kalau basriyun, iya itulah dhamir. Kum inilah mahalallahu min i'rab. Sekedar apa? Alamatu al-jama' lidzukur al-mukhatab. Baik, jadi iya ini yang penting. Kum ini sebagai tambahan yang dalam artian apa? Tidak ada tempat dalam i'rabnya. Takdirnya jannibu anfusakum. Jauhkan diri kalian. Wa muhdatsatil umur. Ada wawu di sini berarti ada amil berikutnya yang terhapus. Takdirnya apa? Ijtanibu muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang baru. Jadi bukan hanya sekedar apa? Kita ikut sunnah, tapi juga jauhi lawan sunnah, yaitu bid'ah. Perkara-perkara yang baru jauhi dia agar kalian selamat dari perselisihan. Ini menunjukkan perintah yang sangat kuat. Sampai ada 2
fiil yang muncul di situ, muncul dengan isyarat tentunya. Asalnya fiilnya tak nampak, tapi tatkala makmulnya itu nampak, tahulah kita ada fiil di situ, ada amil di situ, bahkan amilnya dua. Jannibu anfusakum wajtanibu muhdatsatil umur. Baik. Muhdatsatil umur al-idhafah tadullu ala at-ta'min, ma'ruf di dalam pembahasan usul fikih. Idhafah terutama kalau diidhafahkan kepada suatu ma'rifah, sama saja ma'rifah, isim ma'rifahnya ini dia jamak ataukah mufrad, maka ini adalah tufidul umum. Jadi perbuatan baru yang mana? Semuanya, semua perbuatan baru di dalam agama ini, baik dalam akidah ataukah di dalam akhlak, baik itu di dalam fikih ataukah dalam sirah ataupun dalam, demikian pula dalam politik, dalam iktisad, yaitu perekonomian. Semua yang baru kalau dinisbatkan kepada ritual keagamaan atau nafas-nafas kerohanian, maka ini tidak diperbolehkan. Karena perkara agama itu hanya ikut Allah dan Rasulnya. Tidak boleh orang membuat-buat ajaran sendiri. Kalau ajaran sendiri itu boleh, orang boleh berpikir dengan akalnya sendiri membuat ajaran agama. Tak perlu Allah mengirimkan para nabi dan rasul, dan tidak perlu Allah menurunkan kitab-kitab suci. Cukup masing-masing orang membuat apa yang dia sukai. Ternyata tidak demikian. Allah memerintahkan untuk ikut kitabnya dan memerintahkan untuk kita ikut rasulnya. Berarti perkara yang baru itu dilarang. Nah, ini masuk dalam bab at-takhliyah, yaitu pengosongan. Setelah jiwa itu diisi dengan sunnah, maka setelah bukan berarti memang betul-betul setelah, tapi setelah Nabi menyebutkan masalah pengisian jiwa dengan sunnah, Nabi memerintahkan untuk mengosongkan jiwa tadi dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari perkara-perkara yang baru. Atau istilah yang lain apa? At-tasfiyah, pembersihan. Setelah jiwa ditarbiyah, dididik dengan sunnah, maka apa? Disebutkan juga pelengkapnya, yaitu dikosongkan, dibersihkan dari bid'ah-bid'ah. Prakteknya tentunya apa? Dibalik. Setelah pembersihan baru apa? Pengisian. Setelah suatu bangunan atau suatu ruangan dibersihkan dari abu, dari debu, dari kotoran, dari sampah, baru diisi barang-barang. Kalau dibalik, susah kita nanti untuk membersihkan. Sudah terlanjur banyak barang. Sudah apa? Shopping 3 hari 3 malam di Shopee dan Lazada dan lain-lain. Tahu-tahu belum dibersihkan pula. Kita letih. Bersihkan lebih dahulu, baru kemudian diisi. Sebagaimana inti tasfiyah wa tarbiyah, inti tahliyah wa tahliyah di dalam agama kita. Apa itu? Kalimatul la ilaha illallah. La ilaha, ini mengosongkan diri kita dari seluruh peribadatan yang lain. Kemudian baru diisi dengan yang sebenarnya, yaitu illallah. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kosongkan semua yang lain, buang semua berhala-berhala, kemudian tetapkan hanya satu saja, yaitu pencipta alam semesta sebagai yang disembah dan diibadahi. Dan ini banyak dalil-dalil yang seperti ini, pola tasfiyah wa tarbiyah, at-takhliyah wa tahliyah di dalam Al-Qur'an wa sunnah. Dan dua-duanya sangat penting. Makanya selamat dari neraka, lalu apa? Jangan diam di or and or, masuk langsung ke surga. Jangan hanya berpuas diri dengan apa? Singgah dululah, kita singgah di bawah pokok mana, pohon mana, tak masuk ke surga. Jangan tunggu-tunggu di luar. Kemudian yang berikutnya di sini, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kenapa kita dilarang? Kenapa kita diperintahkan menjauhi perkara-perkara yang baru? Karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini kita terjemahkan secara mudahnya mengikuti pola lafaz yang didatangkan oleh Nabi. Padahal kalau kita ikut pola bahasa yang semestinya, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah tersesat. Tetapi kenapa Nabi berpindah dari isim fa'il kepada masdar? Ini lil mubalaghah, yaitu sangat tersesat. Setiap kebid'ahan itu sangat tersesat. Bukan tersesat sedikit-sedikit, sederhana, tak. Ini sangat tersesat. Itu pola mubalaghah tatkala didatangkan dengan masdar. Tentunya untuk memahami ini kita perlu belajar nahwu dan soroh, penting, tapi jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan pada ilmu balaghah.
Sehingga kita tahu kalam Nabi dan yang lebih dari itu apa? Kalamullah itu betul-betul sangat bermakna. Maknanya itu sangat mendalam. Baik. Banyak orang yang masuk Islam dengan sebab membaca terjemah Al-Quran. Tetapi seandainya dia belajar nahwu dan sharaf, kemudian belajar balaghah, akan lebih terkagum-kagum dia dengan lautan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz yang dipilih itu betul-betul merupakan apa? Sastra yang sangat tinggi, ada makna yang sangat mendalam. Tidak cukup hanya dengan semata-mata kita membaca terjemah. Terjemah penting. Wajib kita membaca terjemah kalau kita belum paham isi Quran. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan pada ilmu-ilmu yang berikutnya. Baik. Jangan kita hanya berpuas diri seperti anak kecil, yaitu apa? Hanya apa mungkin berenang di baldi yang besar. Jangan. Lanjutkan ke kolam renang yang lebih luas. Setelah itu sila berenang berenang ke lautan lepas. Dari apa itu mungkin dari Kuala Perlis berenang sampai ke kemana misalkan ya? Langkawi. Ke Langkawi, ya betul. Nanti apa? Pengalaman banyak. Ya, nanti coba banyak ketam. Intinya apa? Semakin kita belajar, semakin kemampuan kita membesar, maka kita akan semakin merasa kagum dengan ciptaan Allah di lautan. Nah, demikian pula dalam Quran, kita akan semakin kagum dengan kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Makhluk saja membuat kita kagum. Bagaimana dengan kalamullah yang lebih mengagumkan lagi? Baik, yang mana seandainya 7 lautan didatangkan untuk menjadi dakwat, menjadi tinta untuk menulis kalamullah, tidak akan cukup itu. Baik. Intinya apa? Ini lafaz-lafaz yang ada dalam Quran wa sunnah itu betul-betul lafaz yang sangat tidak sederhana. Kedalamannya itu akan sangat mengagumkan. Baik. Kemudian disebutkan di sini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang selainnya. Baik. Dan ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, sanadnya hasan li ghairihi. Tetapi apa? Ada penguat-penguat yang lain. Ada penguat dari apa? Riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di dalam Mustadrak, juga ada penguat dari At-Tabrani di dalam Mu'jam beliau sehingga menjadi sahih li ghairihi. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Iya, hasanun sahih, antara hasan dan sahih. Kesimpulannya apa? Sahih li ghairihi. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah di sini ada banyak anak-anak. Boleh kita ajak untuk apa? Untuk mengingat Abu Hurairah siapa namanya ya? Jangan bicara Bang Nazri. Kita bahas yang lebih atas sahabat Nabi ya. Ayo Abdurrahman bin Sakhr. Baik, tamam. Beliau dari Perlis ke Kelantan, kita kerja. Abdurrahman bin Sakhr dari mana? Yaman. Ayo, baik. Insyaallah lama-lama anak-anak hafal banyak, ilmu banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa durhaka, tidak mau taat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menyendiri dari Muslim. Ya, ini hadis Bukhari. Di sini Rasulullah mengatakan kullu ummati, semua. Kita tahu kul ini di dalam pembahasan lughah, baik itu balaghah ataupun juga dalam usul fikihnya dan dalam apa ulumil Quran, ini menunjukkan apa? Al-isti'ab wasyumuliyah, semua keseluruhan, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya itu kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan adalah kesesatan. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan kullu ummati, semua umatku akan masuk surga. Ini kabar gembira. Jadi surga bukan hanya milik ahli bait, bukan hanya milik apa? Keturunan Hasan atau keturunan Husain atau siapa, bukan. Surga ini milik Allah, dia wariskan kepada semua hambanya yang layak untuk masuk ke dalamnya, yaitu yang menggabungkan antara ilmu dan amalan, yang menggabungkan antara pengetahuan dan ketakwaan. Wallahul musta'an.
Jadi ini semua. Tapi kemudian diberi taksis illa, kecuali orang yang enggan. Ternyata tidak semua dari umat ini masuk surga. Walaupun sudah ada jaminan, walaupun sudah ada banyak syafaat, namun ternyata ada yang luput dari itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan kita merasa aman, oh, umat Muhammad pasti masuk surga, kita masuk ke umat Muhammad, alhamdulillah semuanya settle. Tak, perhatikan, Nabi mengatakan illa, kecuali man aba, orang yang enggan. Maka kalimat seperti ini mengherankan. Adakah orang yang enggan? Kita tahu yang namanya keengganan ini masuk kepada af'alul qulub, yaitu amalan hati. Kita menginginkan atau kita tidak menginginkan. Kalau ditanya, setiap orang ditanya, Anda nak masuk surga tak? Jelas dia akan mengatakan, oh nak, jelas saya ingin masuk surga. Baik, dijemput PM ke istana saja mau, apalagi Allah Ta'ala mengajak masuk ke dalam surga. Siapa yang tak mau? Tetapi masalahnya, Nabi ternyata mengatakan ada juga orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Qal man ata'ani dakhalal jannah. Maka Nabi memberikan kalimat yang umum, kalimat syarat. Barang siapa taat kepadaku, dia akan masuk surga. Baik. Man ini adalah ismu syartin jazm. Ini kalau di dalam pembahasan Pembahasan nahwu. Tapi kalau di dalam pembahasan usul fikih dan ulumil Quran, ini adalah ismu syaratin yufidul umum. Isim syarat memberikan faedah keumuman, siapapun dia, laki-laki atau perempuan. Berarti datuk datin boleh masuk surga. Demikian pula rakyat jelata ataukah raja, ratu, semuanya boleh masuk surga. Demikian pula orang kaya ataukah orang papa kedana boleh masuk surga. Tapi syaratnya apa? Atau dia mau taat kepadaku. Jadi kuncinya di situ. Bukan kuncinya ada pada derajat pangkat, bukan. Tetapi mau taat kepada Nabi ataukah tidak. Nah, dari sini tahulah kita kunci masuk surga kembali kepada amalan. Tayyib. Kalau dia bersungguh-sungguh beramal, insya Allah amalannya itu tidak disia-siakan. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang memperbagus amalannya. Kembalinya kepada kesungguhan. Allah Ta'ala mengatakan, walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Minnya adalah min sababiyah. Disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Jadi kuncinya pada amalan. Mau taat ataukah tidak. Walaupun tentunya kunci terakhirnya kembali kepada rahmat dari Allah Ta'ala dan kurnianya. Tetapi kurnia Allah, rahmat Allah itu dia berikan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah menghendaki orang yang berusaha itu akan ada hasilnya. Orang yang berusaha menempuh jalan yang benar, usahanya itu tidak akan disia-siakan. Baik. Nah, yang penting berarti taat. Kalau mau taat maka ada surga untuk dia. Kebalikannya waman asani faqad aba. Ini juga sama, man ismu syartin jazim, ismu syartin yufidul umum. Siapapun dia, walaupun dia orang kaya, kalau durhaka berarti hakikatnya dia enggan masuk surga. Demikian pula orang yang papa kedana. Sudahlah papa kedana ternyata rajin untuk judi online. Nah, bagaimana dia bersenang-senang di surga? Dikhawatirkan akan susah untuk masuk surga karena perlu dicuci lebih dahulu. Baik. Berarti bertaubat dari judi online yang sering menipu orang itu. Seringkali yang kaya siapa? Bandarnya yang kaya. Nah, orang yang bawah-bawah itu yang sering waktu sholat, waktu nampak di pasar-pasar itu, di food court itu istilahnya ya. Sudah iqomat masih sibuk berhayal-hayal. Oh, sebentar lagi saya boleh beli banglo kok. Ternyata sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun masih macam itu. Kasihan tertipu. Orang lain sudah sholat banyak-banyak, dia tak sholat. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Na'udzubillah. Baik. Wa man asani faqad aba. Barang siapa durhaka kepadaku maka berarti dia enggan. Walaupun dia kalau ditanya nak masuk surga, jelas dia ingin masuk surga. Tetapi yang terpandang bukan sekedar keinginan jiwa, yang terpandang bukan sekedar ucapan lisan, namun prakteknya, amalannya menunjukkan jiwanya itu memang ingin surga ataukah sebenarnya tidak ingin. Maka yang penting adalah buktinya.
Kita sudah bosan dengan apa? Dengan teori-teori, dengan ucapan-ucapan, dengan janji-janji kosong. Yang penting adalah pembuktiannya. Kullun yasrahuhu amaluh. Setiap orang itu akan dijelaskan oleh amalannya. Baik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, beramallah kalian. Allah akan melihat amalan kalian. Makanya yang terpenting adalah apa? Amalannya, bukan sekedar indahnya ucapan, bukan terpenting. Yang terpenting adalah apa? Tingginya angan-angan. Tetapi yang terpenting adalah betul-betul dia itu beramal. Baik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'ay yujza bih. Bukanlah masuk surga itu berdasarkan angan-angan kalian ataupun angan-angan ahli kitab. Namun apa? Barang siapa beramal keburukan, dia akan dibalasi dengan yang setimpal. Sampai kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang surga. Jadi kuncinya pada amalan. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala tatkala bicara di dalam Kitabul Iman, beliau meriwayatkan secara mu'allaq, dan ini sanadnya sahih dari apa? Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Beliau mengatakan, lau aratu qauli ala amali la khasyitu ayyaan akuna mukadzdzaba. Seandainya ucapan saya sodorkan, saya bandingkan kepada amalan saya, sungguh saya khawatir saya akan didustakan, yaitu orang akan menuduh saya ini pendusta. Ucapannya indah tetapi apa? Prakteknya itu kosong. Atau seperti ucapan biasanya apa? Orang-orang awam sudah bosan dengan perbuatannya Amerika ya dan lain-lain yang janji-janji bantu ini bantu itu ke negara ketiga itu, dikatakan oh kalian memang neto, apa itu? No action talk only katanya. Nah, nggak ada amalan, cuma bicara saja. Nah, yang penting bukan itu memang. Yang penting adalah bukti amalannya. Maka walaupun tiap hari mengatakan saya ingin hidup seperti hidupnya ulama, seperti apa? Matinya seperti matinya syuhada, kemudian nanti di hari kiamat masuk surga. Yang penting praktekkan. Kita ingin yang baik, kita doa yang baik itu bagus, tapi tempuh jalan-jalannya. Jangan apa sekedar berdoa tetapi kita sendiri tidak mau beramal. Kita berdoa diberi rezeki, tapi kita juga apa? Perlu bekerja, berusaha untuk mencari rezeki itu. Kemudian Allah yang akan mendatangkan keberkahan kepada yang Dia kehendaki. Baik. Kemudian wa fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aywa, ini tetap anak-anak yang kena. Jabir bin Abdullah Abu siapa ya? Insya Allah sudah pernah kan ya di garis-garis petang itu. Iya, Abu Abdullah, betul. Baik. Pandai jawab, berarti masuk level berikutnya. Jabir bin Abdullah ini dari Muhajirin atau Ansor? Siapa anak-anak yang menjawab? Dari Muhajirin ya? Ansor, aywa, tamam. Baik. Beliau dari Bani Sulaim Ansor. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatih. Bahwasanya Rasulullah SAW sering berkata di dalam khutbahnya, amma ba'du. Kemudian setelah itu, kemudian daripada itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Maka sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitabullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang dibuat-buat dari urusan-urusan yang ada. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Thayyib. Karena dengan fi'il mudhari ini adalah kalau dalam pembahasan usul fikih dan pembahasan balaghah ini adalah lil mulazamah wal istimrar, yaitu senantiasa dan terus-menerus. Ini menunjukkan apa? Nabi setiap kali berkhutbah senantiasa mengucapkan kalimat ini. Bukan berarti tak pernah mengucapkan yang lain, tetapi sering kali mengucapkan yang akan disebutkan berikut ini. Inilah hikmah kita mengetahui fi'il mudhari yang didahului dengan kana. Oh ya, apa yang senantiasa beliau ucapkan? Kata Jabir bin Abdullah, amma ba'du. Setelah memuji Allah, menyanjungnya dan bersolawat, setelah itu mengatakan amma ba'du. Ini di dalam balaghah ini didatangkan untuk apa? Al-intiqal min uslubin ila uslub. Berpindah dari suatu metode penyampaian kepada metode yang lain. Amma ba'du, amma di sini adalah apa? Adalah harfu syartin. Sebagian mengatakan boleh isim, tak masalah. Intinya adalah sebagai apa? Adatus syarat. Takdirnya apa? Mahma. Makanya disebutkan oleh Sibawayh, maknanya mahma yakun min syai'in ba'du. Apapun yang terjadi setelah itu, maka berikut ini.
Nah, tatkala dia ini adalah syarat, maka dia juga memiliki jawabnya. Nah, jawabannya didatangkan dengan fa. Fa inna khairal hadis. Seringkali setelah amma itu ada fa. Itu seringkali. Terkadang tidak disebut. Tapi seringkalinya menggunakan fa. Maka sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitabullah. Al-hadis, kata Al-Munawi, maknanya adalah qaul. Ucapan yang terbaik adalah Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur ucapannya, perkataannya daripada Allah. Jadi Al-Quran itu adalah ucapan. Ucapan siapa? Ucapan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Baik. Kemudian level yang berikutnya, wa khairal hadiyi, dan jalan. Hadiyu artinya thariqah, jalan beragama. Jalan beragama yang terbaik adalah hadiyu Muhammad, jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tak perlu kita susah payah ikut tarikah Syadiliyah, tarikah Syahrawardiyah atau Qadiriyah. Masih banyak. Ada apa kira-kira ya? Bismillah. Oh, yang di situ. Oh, sini perlu baterai juga untuk itunya ya. Apa namanya? Relay. Relay kah? Bluetooth. Ah, iya. Atas. Buat dimakan bateri tu. Mungkin yang bicara terlalu semangat. Makan bateri banyak. Makan bateri. Kena tanya Cina pasal cepat dengan habis. Oh, dia orang bising. Ya, sebentar ada technical problem. Baik, bismillah. Baik. Jadi thariqah yang terbaik kata Nabi Muhammad SAW adalah thariqat Nabi Muhammad itu sendiri. Maka tak perlu susah payah kita ikut thariqah Syadiliyah atau Syahrawardiyah atau Qadiriyah atau Chistiyah atau Naqsbandiyah atau yang di Mesir itu thariqah Hasofiyah. Tak perlu. Nabi Muhammad sudah menggariskan suatu jalan yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Tak perlu kita cari jalan-jalan yang lain. Baik, kita diperintahkan ikut Nabi. Bukankah kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tak perlu cari jalan yang lain. Cukup jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabilah yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing pada jalan yang lurus. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Jadi apa? Tak perlu cari jalan yang lain. Thariqah sudah ada, tinggal kita ikuti saja. Baik. Makanya Nabi mengatakan apa? Jalan yang terbaik adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan perkara yang terburuk, syarra ini dari asyarra. Wazan af'alu. Sebagaimana tadi khair, yaitu apa? Akhyar, wazan af'alu. Tetapi hamzahnya dihapus apa? Min kasratil istiqmal takhfifan. Karena banyak dipakai maka hamzahnya terhapus untuk meringankan lisan. Berarti apa? Sebagaimana jalan yang terbaik adalah jalan Muhammad SAW, maka perkara yang paling buruk, bukan sekedar buruk tapi paling buruk kata Nabi apa? Adalah perkara yang dibuat-buat. Boleh kita membuat-buat untuk apa? Urusan duniawi, membuat bagaimana cara menghasilkan kerusi yang baik atau pinggan yang indah atau mungkin apa rumah yang cantik. Tapi untuk masalah agama serahkan kepada pemiliknya yaitu Allah Ta'ala. Jangan kita berpandai-pandai membuat-buat sendiri. Nabi melarang, Allah Ta'ala marah nanti. Nah, kita ikuti jalan Nabi dan tak perlu letih lelah membuat sendiri. Ikut sunnah yang sahihah aja belum selesai, belum semua sunnah, belum semua hadis sahih kita ikuti. Tahu-tahu apa? Kita ikuti yang belum jelas. Ini letih. Baik. Kemudian Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Telah kita lewati, ini adalah bahasa yang ringkas, kesesatan yang betul yaitu apa? Sangat tersesat, karena ini adalah masdar yang didatangkan untuk menjelaskan mubtada'nya atau menjelaskan mudhaf ilaih dari mubtada'. Maka dia adalah lil mubalaghah. Setiap bid'ah itu sangat tersesat. Baik. Nah, Nabi sudah mengingatkan itu. Ikut jalan beliau, jangan ikut perkara-perkara yang baru.
Wa rawal Bukhari fi sahihi wa Muslimun fi sahihi an Abis bin Rabi'ah rahimahullah an Umar radhiyallahu anhu. Aywa Umar yang belum pernah jawab dari anak-anak, Umar bin siapa ini ya? Anak-anak yang belum jawab siapa ya? Hah? Yang senyum-senyum nih. Siapa namanya? Namanya siapa? Solihin ke Firdaus? Firdaus. Umar bin siapa? Ya sudah abangnya mana? Namanya siapa? Solihin. Umar ibnul siapa? Umar bin siapa? Umar ibn Khattab. Ayo, tamam. Berarti abangnya yang atas membantu Umar bin Khattab ini Abu siapa? Mana abangnya? Tak boleh menyorok abangnya. Oh, di sana. Siapa namanya? Abdullah. Umar ibn Khattab Abu siapa? Abu Hafs. Ayo, pandai. Wah, mabarik. Abang yang lebih atas lagi Abdurrahman. Umar ibn Itu yang terangkat. Ketandas. Oh, selamat. Kata apa mobil aja. Umar ibn Khattab ini dari Ansor kah dari Muhajirin? Muhajirin. Ayo, tamam. Baik, apa kata Umar? Mana tadi? Annahu ja'a ilal hajaril aswad. Beliau yaitu tatkala tawaf, beliau pergi ke Hajar Aswad. Faqabbalah. Setelah itu beliau menciumnya. Faqal inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Sesungguhnya saya benar-benar mengetahui. Ini adalah harfu taukid. Kemudian ada lam taukid didatangkan pada bagian apa? Bagian khobar. Asalnya lam taukid ini di mubtada, tapi karena ada ini dia dipindah ke khobar, maka dikatakan lamul muzahlaqah. Ini ma'ruf ya dalam pembahasan nahwu itu. Sama-sama taukid. Sesungguhnya saya benar-benar mengetahui bahwasanya engkau adalah batu. Engkau tidak mampu memberikan bahaya dan tidak juga mampu memberikan manfaat. La tadur wa la tanfa. Maka apa? Jangan dikultuskan. Oh, ini batu ini sakti, batu ini memiliki magic. Tak perlu. Kita meyakini manfaat dan madarat di tangan Allah Ta'ala. Tapi tetap Hajar Aswad memang ada keutamaan. Tapi jangan kemudian disembah, dikultuskan ini itu. Tak. Mintanya kepada Allah. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltu. Seandainya bukan karena saya. Laula ini harful imtina. Yaitu kalau bukan ini nih saya tidak melakukan itu. Seandainya bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, niscaya saya tidak akan menciummu. Manya adalah nafiyah. Berarti Umar, beliau mengikuti Nabi, mencontoh, meneladani Nabi. Bukan apa? Oh, saya hebat, saya mujtahid, saya tak perlu ikut Nabi. Kalau Nabi berkata ke kanan, tapi saya berkata ke kiri, ikuti saya. Umar tak menyuruh macam itu. Nabi nyuruh apa? Ikut Nabi. Kalau Umar saja seperti itu, apalagi yang level di bawah Umar dari para ulama, apalagi yang level di bawah ulama seperti para ustadz, kita semua manusia dan jin wajib ikut Nabi, berusaha meneladani Nabi. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.